kembali pada video Tonic Bemo. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengatasi masalah pada motor Honda Vario. Masalahnya adalah lampu indikator suhu menyala, kemudian ketika dicek olehnya berwarna putih kesusuan. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Namun sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, like, atau share video ini. Ikuti terus channel ini sampai Anda benar-benar siap untuk mendirikan usaha kecil mandiri, bengkel sepeda motor. Oke sobat, kita langsung saja menuju TKP. Oh ya sobat Tonikers, video ini saya play agak cepat karena kalau saya play normal durasinya menjadi sangat panjang dan itu kesulitan dalam proses upload. Kalau sobat Toniker ingin menikmati videonya playnya normal, bisa dikomunikasikan lewat email tonicbemo@gmail.com. Untuk mempersingkat waktu, maka pada video ini langsung saya sampaikan motor dalam keadaan sudah dibuka cover bodinya. Berdasarkan masalah yang ada, maka yang akan kita tangani adalah pada bagian radiator, atau yang akan kita periksa adalah bagian sistem pendinginan. Untuk memeriksa sistem pendinginan ini, maka semua selang-selang yang menghubungkan ke radiator dibuka, karena yang akan kita periksa dalam sistem pendinginan ini adalah sel mekanik yang letaknya di dalam. Maka semua komponen-komponen ini harus kita lepaskan, seperti selang-selang radiator yang saling terhubung atau terkait pada bagian blok mesin. Ketika sel mekanik ini bocor, maka besar kemungkinan air radiator akan mengalir ke karter atau ruang oli, yang akan berdampak kepada bertambahnya volume oli dan perubahan warna daripada oli tersebut, dan warna akan menjadi seperti susu. Dimana jika ini dibiarkan akan berdampak kepada sistem pelumasan yang menurunkan kinerja atau performa dari mesin. Setelah radiator terlepas, kita buka kipas dari magnet tersebut. Selanjutnya kita buka casing magnet. Letakkan baut-bautnya setelah dibongkar secara teratur agar nantinya dalam pemasangan kembali tidak keliru. Selanjutnya kita akan buka magnet dari mesin ini. Semprotkan sedikit anti karat untuk memudahkan membuka baut dari magnet ini. Kita gunakan trek atau kunci magnet untuk mengeluarkan atau melepaskan magnet ini. Selanjutnya kita akan buka spool dari magnet ini. Namun sebelum spool tersebut dibuka, kita bersihkan lebih dahulu dari kotoran-kotoran yang menempel pada dinding maupun spool tersebut. Setelah baut pengikat dari spool terlepas, tarik spool tersebut dan letakkan di pinggir agar tidak mengganggu pelepasan dari pompa air radiator. Selanjutnya kita akan melepas unit pompa air. Namun sebelum melepaskan unit pompa air ini, ada baiknya dibersihkan bagian luarnya agar terbebas dari debu maupun kotoran pada saat membongkarnya. Sebelum membuka casing water pump atau pompa air ini, kita lepaskan lebih dahulu termostat beserta selang yang terhubung ke blok mesin agar lebih mudah menarik
atau melepaskan casing dari pompa air ini. Selanjutnya kita lepas termostat. Periksa termostat ini dari visualnya apakah ada keretakan atau kerusakan. Jika termostat ini mengalami kerusakan atau retak-retak yang dapat menimbulkan rembesan air radiator, akan berdampak pada naiknya suhu mesin yang berujung kepada menyalanya indikator suhu. Selanjutnya casing impeller kita buka. Selanjutnya sebelum kita membuka casing water pump ini atau pompa radiator ini, kita tap olinya terlebih dahulu. Jika kesulitan melepas dari pompa air ini, maka tarik sedikit atau pukul dengan kayu casing dari water pump ini. Gunakan baut yang menempel pada spool untuk menarik casing water pump tersebut. Setelah terlepas, lepas impeller dari water pump tersebut. Terlihat kerusakan dari seal mekanik pompa ini. Kita akan lepas seal mekanik dan as dari pompa air ini. As water pump ini juga kita akan bersihkan karena ada karat-karat yang menempel pada as tersebut. Kemudian seal mekanik kita keluarkan, yang nantinya akan kita ganti dengan yang baru. Bersihkan semua kotoran-kotoran atau karat yang menempel pada casing dari water pump ini. Nah, ini adalah seal mekanik yang akan kita pakai mengganti seal lama. Sebelum pemasangan seal-seal tersebut, kita akan bersihkan terlebih dahulu as water pump. Namun alangkah bagusnya jika as water pump ini mengalami sedikit kerusakan, sebaiknya diganti. Namun kalau memang masih bisa diperbaiki dan dibersihkan atau dihaluskan, kita haluskan. Agar proses penghalusan as water pump ini merata, maka kita gunakan bor untuk memutar dari as. Setelah bersih, kita lanjutkan untuk memasang seal-seal yang ada. Lumasi bagian-bagian yang akan dipasang seal mekanik tersebut. Gunakan penekan dengan diameter yang sama untuk menekan seal mekanik tersebut ke dalam rumahnya. Setelah seal mekanik terpasang, kita lanjutkan dengan membersihkan seal pada impeller dan memasang seal yang baru pada rumah impeller tersebut. Tekan seal tersebut agar merata dengan permukaan dari impeller. Selanjutnya kita pasang seal olinya. Gunakan diameter yang sama dari lingkaran seal untuk menekan seal tersebut ke dalam. Kemudian kita pasang as pompa.
Namun sebelum pemasangan, lumasi bagian-bagian yang bergerak tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan impellernya. Putar dengan maksimal kekuatan tangan. Nantinya kita akan kencangkan dengan kunci. Selanjutnya pasang unit gear pump dan gear oli. Selanjutnya pasang seal unit water pump. Namun sebelum dipasang, oleskan grease atau gemuk. Setelah yakin, kita pasang unit water pump tersebut ke mesin. Pada saat pemasangan unit water pump ini, pastikan terdengar suara klik pada dudukannya sehingga tidak terjadi kesalahan pemasangan. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan spool. Selanjutnya, magnet dipasang. Sebelum dipasang, bersihkan magnet tersebut dari karat atau debu atau yang lain partikel-partikel yang bisa mengganggu arus listrik. Kemudian kencangkan baut pengikat dari magnet tersebut. Selanjutnya kita pasang dudukan radiator. Kemudian lanjut dipasang kipasnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan unit radiator itu sendiri. Kemudian pasang termostat dan sambungkan selang-selang yang harus terhubung satu sama lain. Pastikan klem dari selang penghubung tersebut posisinya seperti semula agar tidak terjadi kebocoran akibat posisi yang berbeda dari posisi semula. Setelah semua terhubung, kita lanjut dengan mengisi cairan radiator tersebut. Gunakan coolant untuk mengisi cairan radiator ini. Kita isi coolant dari atas, kemudian tutup radiator, dibiarkan dalam keadaan terbuka sampai air atau coolant tersebut meluap pada radiator. Setelah meluap, yang menandakan sudah penuhnya ruangan sistem pendingin terisi dengan cairan atau coolant. Tutup radiator yang segaris dengan saluran napasnya. Kemudian kita tambahkan cairan kembali sampai level dari tangki atas tersebut menunjukkan pada level maksimum.
Setelah itu kita akan periksa kebocoran dengan menghidupkan mesin dari motor ini. Kita periksa kebocoran pada sambungan-sambungan selang radiator tersebut. Kita hidupkan lebih kurang 5 menit dan kita amati. Jika tidak ada tetesan ataupun rembesan dari coolant pada sambungan-sambungan tersebut, maka sistem pendinginan sudah berjalan aman dan selesai sudah proses pemasangan sistem pendinginan pada motor Honda Vario ini. Selanjutnya kita pasang kembali tutup dari radiator atau cover dari radiator tersebut. Kemudian oli bekas yang kita gunakan sebelumnya untuk mencoba mesin ini kita ganti dengan oli yang baru. Nah, selesai sudah penanganan masalah indikator suhu menyala merah atau rusaknya seal mekanik dari sistem pendinginan atau pompa pendingin yang berdampak pada sistem pelumasan, yaitu warna oli berubah menjadi putih susu yang dapat berdampak buruk pada performa dari mesin itu sendiri. Oke sobat Homemakers, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, atau share video ini. Sampai jumpa.